Dan langsung saja saya sapa narasumber kami yang sudah bergabung melalui Zoom pada sore hari ini dengan Nengsi Limbong, Research Analyst Pacific Capital Investment. Selamat sore Mbak Nengsi. Selamat sore Mas Fajar. Apa kabar Mbak Nengsi? Kabar baik. Kabar baik, luar biasa. Sehat selalu tentunya ya Mbak Nengsi. Dan ini terkait dengan laju indeks harga saham gabungan hingga penutupan sesi kedua hari ini. Mbak Nengsi, ini cukup menggembirakan sekali meskipun kenaikannya sangat tipis. Hanya naik 0,02% ke level 5.994,184. Apa saja sebetulnya yang bisa kita cermati dari laju market di hari ini yang merupakan hari pertama dalam 4 hari terakhir mencatatkan pergerakan positif? Mbak Nengsi. Ya, kita tahu bahwa 3 hari kemarin IHSG mencatatkan penurunan, bahkan tercatat turun sekitar 1,5% dari penutupan perdagangan Jumat kemarin. Dan hari ini rebound, dan saya melihat bahwa kenaikan hari ini disebabkan oleh technical rebound dan ada sentimen positif, di mana indeks utama Wall Street kemarin mencatatkan penguatan, dan hari ini kawasan Asia, pasar sahamnya juga mencatatkan penguatan. Jadi ada sentimen positif untuk penguatan IHSG hari ini, meskipun penguatannya tidak signifikan. Oke, jadi ada rebound di sana, sentimen positif dari Wall Street dan juga bursa regional Asia yang memang terpantau cukup cerah sampai dengan hari ini rata-rata menghijau begitu ya, sampai dengan penutupan perdagangan. Nah, apa kemudian yang memang bisa terlihat dari penguatan ini? Apakah memang masih akan cukup bertahan dalam beberapa waktu ke depan atau technical rebound dalam waktu singkat saja dan potensi pelemahan masih sangat besar? Mbak Nengsi, apakah terlihat demikian? Kalau saya lihat bahwa IHSG akan cenderung konsolidasi ya Mas, di mana kita tahu sentimen positif saat ini in short term layaknya kayak belum ada gitu. Jadi saya melihat masih akan cenderung konsolidasi memanfaatkan technical rebound. Cenderung konsolidasi memanfaatkan technical rebound. Lantas adakah level terdekat yang juga bisa menjadi acuan ini untuk para pemirsa IHSG akan bergerak kemana, ke level berapa, apakah kemudian masih tetap bertahan di bawah 6.000 atau justru konsolidasinya perlahan-lahan akan meningkat kembali ke atas level 6.000? Untuk supportnya perlu untuk dicermati di level 5.940-an. Karena jikalau support ini tembus, maka akan cenderung IHSG akan masih berada di level 6.000. Dan resisten terdekatnya ada di level 6.100. Jadi jika IHSG tembus di 6.100, maka akan ada kemungkinan untuk melaju ke resisten selanjutnya di 6.230 dan kemungkinan ada ke 6.400 seperti itu. Oke, support 5940, kemudian resisten 6.100, bahkan masih ada resisten berikutnya di 6230 dan juga beberapa level resisten berikutnya. Meski demikian 5940 sepertinya masih harus dijadikan level yang cukup krusial untuk diperhatikan, mengingat ini cukup dekat dengan level terakhir di hari ini pemirsa 5994,184. Tapi melihat bursa global termasuk indeks yang cukup cerah sampai dengan hari ini, di saat yang sama ada kekhawatiran lonjakan COVID-19 di sejumlah negara terutama di India. Mbak Nengsi, apakah kemudian kekhawatirannya perlahan-lahan mulai pudar atau memang seperti apa ini? Apakah kemudian sudah mulai tidak khawatir lagi? Karena memang kita tahu kemarin kekhawatiran begitu mendera bursa global termasuk dalam negeri. Saya melihat bahwa memang benar kasus global COVID-19 mengalami kenaikan yang signifikan. Namun saya melihat waktu, ini khususnya India ya, waktu India mengizinkan perayaan agama mereka, saya sudah mengekspektasikan dan juga beberapa analis sudah mengekspektasikan akan terjadi lonjakan COVID-19. Tapi saya lihat bahwa kekhawatiran ini hanya bersifat sementara karena kita tahu proses vaksinasi di berbagai negara saat ini juga sedang berjalan seperti itu. Oke, proses vaksinasi sedang berjalan, jadi memang masih sementara. Meskipun demikian, ini masih dicatat sebagai salah satu risiko untuk market global, termasuk juga mungkin ada komoditas minyak di sana yang terpengaruh, Mbak Nengsi, atau justru memang ini temporer saja, tidak perlu dipandang menjadi risiko yang terlalu besar? Bagaimanapun kenaikan kasus COVID-19 ini akan menjadi risiko ya. Tapi apakah ini short term atau long term? Kita melihat juga bagaimana India boleh mencatatkan penurunan. Jadi kasus COVID global ini akan berkolerasi positif. Oke, masih tetap harus diantisipasi, diwaspadai karena memang investor global dan juga market tentunya memperhatikan hal ini. Sementara jika saya ke dalam negeri, Mbak Nengsi, ini ada salah satu pernyataan terbaru juga dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa ekonomi Indonesia akan ke titik baliknya pada kuartal 2 2021 dan akan
kembali ke zona positif pada kuartal tersebut. Apakah kemudian hal ini memang sudah cukup terlihat dan terrefleksikan, dan ini bisakah menjadi optimisme baru bagi pelaku pasar? Saya optimis bahwa di kuartal 2 ini ekonomi Indonesia akan kembali rebound. Yang pertama adalah karena low base year ya, di mana GDP Indonesia di kuartal 2 kemarin tercatat terkontraksi hingga di kuartal 4. Kita juga mengharapkan di kuartal 1 ini mungkin rebound, tapi sedikit pesimis ya. Yang kedua, kita tahu bahwa pemerintah begitu banyak memberikan stimulus, baik di stimulus fiskal, kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Kemarin juga pemerintah di Maret memberikan stimulus untuk di sektor properti, di otomotif, seperti itu. Jadi banyak stimulus yang pemerintah berikan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat itu sendiri. Oke, jadi tetap optimistis untuk bisa kemudian ekonomi perlahan-lahan pulih dengan upaya yang masih terus dilakukan. Tapi di saat yang sama justru juga masih di hari ini begitu ya, keluar pernyataan terbaru untuk larangan pembatasan mobilitas, terutama larangan mudik H-14 dan juga H+7. Mbak Nengsi, apakah kemudian ini tidak akan menjadi tekanan tersendiri bagi perputaran ekonomi, dan apakah kemudian market cenderung memperhatikan hal ini atau justru cenderung mengabaikan dari perpanjangan aturan larangan mudik ini? Oke, untuk aturan larangan mudik, saya melihat ini seperti zero sum game ya. Jadi di satu sisi benar bahwa konsumsi masyarakat akan cenderung tertahan karena ada korelasi positif antara mobilitas dengan konsumsi masyarakat. Namun jikalau larangan mudik ini tidak diberlakukan, maka akan terjadi kenaikan kasus COVID di Indonesia. Jadi sebenarnya itu seperti zero sum game. Oke, jadi zero sum game di saat yang sama ada dua sisi yang terlihat. Tapi apakah kemudian ada sektor-sektor yang memang dirasa akan cukup terdampak? Apakah kemudian sektor retail juga menjadi salah satu yang akan terkena dampak cukup besar, terutama dari pergerakan harga saham? Mengingat tadi ada satu informasi juga yang kami sampaikan, beberapa saham di sektor retail masih mampu mencatatkan kenaikan meskipun hanya di bulan April ini, Mbak Nengsi. Oke. Saya melihat akan ada kenaikan pembelian ya, atau konsumsi di momen Idul Fitri dan Lebaran ini karena ada kecenderungan masyarakat untuk konsumsi, untuk beli baju Lebaran seperti itu. Dan yang cukup menarik adalah tahun ini pemerintah masih membuka akses mall, di mana tahun kemarin tidak kan. Jadi sektor retail mungkin masih mengalami kenaikan penjualan, namun tidak sesignifikan sebelum COVID-19. Oke, memang kondisi cukup berbeda dengan tahun lalu, di mana pembatasan cukup ketat, dan hari ini memang mal-mal sudah dibuka, kemudian para peritel juga masih bisa beroperasi. Tapi adakah kemudian dari sektor ini yang juga bisa kita perhatikan, Mbak Nengsi, apakah kemudian ada satu atau dua emiten ataupun saham dari sektor retail? Dan juga saya ingin tanyakan, ada Astra International yang sudah melaksanakan RUPST dan siap membagikan dividen. Adakah kemudian view terkait dengan Astra International? Tapi nanti usai jeda kita lanjutkan kembali, dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.